warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pagi hari ini kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai pada babus tsulasi, bab yang menerangkan tentang 3 perkara, sampai pada al-maqalatus sadisatu, al-maqalatul khamisatu, maqalah yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang ke-5. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minal syughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrata yakfikal mautu ibratan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Maqalah yang kelima adalah maqalah yang berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, inna min na'imad dunya, sesungguhnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia, atau sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunia, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah bagimu Islam sebagai nikmat. Dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunia, cukuplah Islam yang menjadi nikmat bagi dirimu. Maksudnya bagaimana? Para santri, para pendengar di rumah, nikmat-nikmat dunia itu begitu banyak macamnya. Kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Dan setiap manusia apabila ditanya, nikmat apa yang paling kamu senangi, maka setiap orang yang kita tanya itu antara satu dengan yang lain jawabannya pasti akan berbeda-beda. Pasti akan berbeda-beda. Misalkan seorang wanita, apabila kita tanya, apa nikmat dunia yang paling kamu senangi? Mungkin wanita tadi akan menjawab, aku mempunyai kesenangan mengumpulkan perhiasan dari emas. Wajar, karena seorang wanita pasti suka dengan perhiasan dari emas. Kalau laki-laki suka enggak perhiasan dari emas? Nah, kalau ada laki-laki suka perhiasan dari emas, perlu dipertanyakan apanya, statusnya. Status apa? Kelaminnya, ya. Tapi kalau kita tanya mungkin seorang laki-laki,
apa kesenangan kamu terhadap dunia ini? Mungkin laki-laki tadi akan menjawab, aku paling seneng kalau bisa mempunyai sepeda motor kemudian aku modifikasi. Nah itu laki-laki. Perempuan nggak mungkin. Kalau perempuan kemudian ditanya kesukaannya kok sepeda motor yang modifan, nah, perlu dipertanyakan juga itu apanya, jenis kelaminnya, ya. Jadi berbeda-beda. Kalau kita tanya satu persatu, santri ini saja sekian banyak ini, kalau misalkan Habib bisa tanya apa yang paling kamu senangi dari dunia, jawabannya lain-lain pasti. Kita tanya kesenanganmu makanan apa, pasti antara satu dengan yang lain jawabannya beda. Ada yang sukanya ero-ero, ada yang sukanya urap-urap. Kalau Habib bisa sukanya pecel, ya. Jadi berbeda-beda. Nah, tetapi di antara kenikmatan-kenikmatan dunia yang berbagai macam tadi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kenikmatan paling utama, kenikmatan paling besar bagi manusia yaitu kenikmatan dia beragama Islam. Mengapa demikian? Karena dengan beragama Islam manusia telah diberikan petunjuk oleh Allah melalui baginda Nabi, sehingga manusia itu yang awalnya mereka berada di dalam kegelapan, sehingga kemudian mereka bisa keluar dari kegelapan, kemudian mendapatkan cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur. Pada saat Islam datang dibawa oleh baginda Nabi, masyarakat yang ada di sekitar baginda Nabi itu masyarakat yang sedang berada di dalam kegelapan. Loh, apa mereka tidak punya lampu, Habib? Bukan kegelapan itu maksudnya, tetapi kegelapan hatinya. Kaum jahiliyah, kaum Quraisy dulu hatinya sedang dalam kegelapan. Karena apa? Karena hampir tidak ada aturan-aturan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang mereka sembah itu, yang mereka anggap Tuhan bukan Tuhan. Lantaran apa? Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung. Siapa yang membuat berhala? Siapa yang membuat patung? Yang membuat berhala dan membuat patung itu yang menyembah. Jadi orang Quraisy itu buat patung dari kayu, dari batu. Kemudian setelah patungnya selesai, disembah. Paham nggak ya? Paham ya? Misalkan nih Habib Isa sekarang, Habib Isa membuat patung dari kayu. Entah patung apa itu bentuknya, patung buto, patung apalah terserah. Setelah itu patungnya Habib Isa taruh, Habib Isa sembah. Wahai patung, ya Lata, ya Uzza, turunkan hujan. Normal enggak orang seperti itu? Waras enggak pikirannya? Nah, wong patungnya dia yang buat. Begitu patungnya jatuh, gedebuk, patah. Patungnya patah. Habis patah, dibetulkan, ditempel, dilem. Setelah itu disembah lagi, ya Lata, ya Uzza, berikan aku rezeki. Waras enggak orang seperti itu pikirannya? Nah, maka nikmat yang paling besar bagi setiap manusia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah pada saat dia mengenal Islam, kemudian dia mengambil Islam sebagai agamanya. Itulah kenikmatan terbesar bagi manusia. Bukan kekayaan, bukan jabatan. Banyak orang kaya hidupnya tidak bahagia. Banyak pejabat
yang hidupnya juga tidak bahagia. Buktinya banyak orang kaya yang akhirnya gantung diri, banyak orang kaya yang akhirnya loncat dari tingkat 7 hotel, banyak pejabat yang kemudian pakai rompi oranye dengan bertuliskan KPK, banyak setiap malam tidurnya di dalam penjara. Maka kenikmatan yang terbesar bagi manusia adalah Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, para santri dan para pendengar di rumah, apakah kita pernah merasakan bahwasannya kita telah diberikan nikmat paling besar oleh Allah lantaran kita saat ini menjadi seorang muslim muslimah, mukminin mukminah? Pernah nggak merasakan itu? Insya Allah nggak pernah. Insya Allah nggak pernah. Lantaran apa? Lantaran di otak kita ini yang dinamakan nikmat itu apabila kita punya uang yang banyak. Di otak kita ini kita baru menganggap itu nikmat apabila kita bisa naik mobil, beli mobil yang paling bagus. Di otak kita ini baru akan mengatakan itu nikmat apabila tangan seorang wanita penuh dengan perhiasan emas, apabila leher seorang wanita berat karena kalung emas, apabila telinga seorang wanita menjadi molor agak panjang karena anting emasnya. Nah, otak kita mengatakan itu yang dinamakan nikmat itu, Habib. Setiap malam bisa kafe, dari kafe ke kafe, itu nikmat. Tapi kita tidak pernah menganggap kita menjadi seorang muslim, muslimah, mukminin, mukminah itu adalah nikmat dari Allah. Enggak pernah. Wes yakin hampir tidak ada di antara kita ini yang menganggap kita beragama Islam menjadi umat baginda Nabi itu adalah nikmat. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Jujur? Iya apa tidak? Iya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam, karena engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba dilahirkan oleh rahim kedua orang tua yang muslim sehingga hamba menjadi seorang muslim muslimah, hamba menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hamba insyaallah akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa itu? Di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Kita ingin bahagia di mana? Di dunia saja? Siapa yang ingin bahagianya di dunia saja? Angkat tangan. Daftar sekarang. Saya ingin di dunia saja Habib bahagia. Loh kenapa? Karena akhirat belum tentu. Oke, monggo kalau mau begitu ya, silahkan kamu bahagia di dunia saja. Kalau kamu tidak yakin dengan akhirat, ya sudah, sampai ketemu besok di sana kita lihat siapa yang akan berbahagia di akhirat. Kalau kamu ternyata di akhirat tidak berbahagia, jangan menyesal. Kira-kira pilih bahagia mana? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Jangan kemudian saya nggak mau bahagia di dunia, Habib. Lo kenapa? Saya lebih pilih bahagia di akhirat saja. Keliru, keliru. Lo kenapa keliru?
Di dunia kamu sudah soro, belum tentu di akhirat kamu bahagia. Yakinkah kamu di akhirat besok bahagia? Adakah santri yang yakin, saya yakin di akhirat besok saya bahagia? Adakah yang merasa begitu? Nah, kalau begitu kenapa kok tidak ingin bahagia di dunia dulu? Makanya kita diajarkan doa, Rabbana, ya Tuhan, ya Allah, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan juga besok di akhirat ya Allah berikan kepada kami juga kebahagiaan. Itu doa seorang muslim, muslimah. Begitu banyak kenikmatan di dunia ini kata Sayyidina Ali, tapi ingat, kenikmatan yang terbesar bagi manusia adalah Islam. Yang kedua, wa inna minasyughli, dan begitu banyak dari kesibukan-kesibukan, yakfika ta'atu syughlan, cukuplah bagi dirimu ketaatan sebagai kesibukanmu. Manusia ini sibuk apa enggak? Sibuk. Santri sibuk apa tidak? Kesibukannya apa? Oh, ada yang jawab tidur, ada yang jawab belajar. Yang mana ini? Masa santri sibuknya tidur? Ya, santri itu tidurnya sedikit, belajarnya banyak. Oh, itu santri zaman dulu, enggak tahu santri zaman now. Yang banyak yang mana? Apa banyak tidurnya atau banyak belajarnya? Oh, kalau santri zaman dulu itu Masya Allah, tirakatnya luar biasa. Sering itu di pondok itu, waktu pondok Darussolihin yang timur itu, santri itu makan cuma nasi putih sama garam. Sering nasi putih sama kerupuk, nasinya masak sendiri, walaupun yang santri laki-laki. Masya Allah, makan seperti itu nikmatnya sudah luar biasa itu santri itu. Jadi tirakatnya banyak, tidurnya sedikit, akhirnya subhanallah, ilmunya banyak yang nyantol, banyak yang masuk. Tidak tahu santri zaman now ya, tidak tahu. Makannya kantin, ya, makannya kantin, tidurnya kasur, nyucinya laundry, tidurnya mempeng. Waduh, belajarnya lembek lah. Gimana ini? Harusnya sudah nyucinya laundry, nggak pakai setrika lagi, makannya sudah tinggal langsung ke ibu kantin, tidurnya sudah pakai kasur walaupun kasur tipis. Seharusnya belajarnya lebih mempeng lagi, harusnya ya, karena sudah enak kan gitu. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu banyak kesibukan-kesibukan manusia ini, begitu banyak, sehingga terkadang manusia menjadi habis waktunya. Dikasih oleh Allah 1 hari 1 malam 24 jam, Masya Allah, habis, bahkan terkadang kurang. Sehingga sering alasan istrinya telepon ke suaminya, "Pak, ini sudah jam 7 malam kok belum pulang?" Kata suaminya, "Sorry ma, aku lembur, ada meeting masih ini sampai jam 10 malam." Ya, padahal sudah dikasih sama Allah itu 1 hari berapa jam itu, tapi ternyata pekerjaannya juga masih belum selesai. Sibuk, sibuk, sibuk. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara berbagai kesibukanmu itu wahai manusia, maka kesibukan yang paling utama adalah ketaatan kepada Allah. Para santri, sholat maghrib butuh waktu berapa menit? Sholat maghrib butuh waktu berapa menit?
15 menit. Masya Allah, ngedabrus. Berapa menit salat maghrib? 10 menit? 10 menit ya? Ya, 10 menit, Masya Allah. Ternyata 10 menit banyak orang yang gak punya waktu. Salat subuh butuh waktu berapa menit? 10 menit juga. Masya Allah. Lama apa sebentar itu? Tapi ternyata begitu banyak manusia gak punya waktu. Kerja di laut berapa menit? Bukan menit Habib, jam. Lama apa sebentar itu? Tapi orang berlomba-lomba, bahkan merasa kecewa apabila ketinggalan, merasa kecewa apabila anginnya sedang barat, anginnya sedang besar sehingga nggak bisa melaut, merasa kecewa apabila ombaknya tinggi sehingga dia harus libur, nggak bisa melaut. Tapi begitu banyak manusia yang tidak pernah merasa sedih apabila dia tidak punya waktu hanya 10 menit untuk melaksanakan sholat ibadah kepada Allah. Masya Allah, 10 menit nggak punya waktu, tapi semalam suntuk berlomba-lomba, jangan sampai ketinggalan. Inilah kata Sayyidina Ali, begitu banyak kesibukan kita. Kesibukan manusia ini macam-macam. Kesibukan Habib Isa kalau kalian tanya, banyak. Kesibukan orang lain banyak, macam-macam, punya kesibukan sendiri-sendiri. Tetapi kesibukan yang paling utama adalah taat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kita ini, besok santri kalau sudah selesai mondoknya, sudah punya pekerjaan masing-masing, mudah-mudahan di balik kesibukan-kesibukan itu tidak lupa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, cukuplah bagimu wahai manusia kematian menjadi pelajaran. Nah, para santri, para pendengar di rumah, pelajaran yang bisa kita ambil itu apa saja macamnya. Ada pelajaran ibroh. Habib bisa tulis ibroh ya. Ibroh, pelajaran itu ibroh. Ada ibroh yang bersifat kalamiah. Kalamiah. Apa ini? Ibroh yang bersifat tulisan, ibroh yang bersifat perkataan-perkataan, kalam-kalam. Apa itu? Di antaranya adalah Al-Quran, hadis baginda Nabi. Maka Al-Quran dan hadis itu adalah ibroh yang bersifat kalamiah, ibroh yang berupa tulisan-tulisan. Dari Al-Quran, dari Al-Hadis ini kita bisa banyak mengambil pelajaran. Ada ibroh jenis yang kedua, yaitu ibroh kauniyah. Ibroh yang bersifat apa? Kauniyah, yang bersifat pertanda. Jadi ini adalah
ibrah yang berupa pertanda. Dari mana ibrah kauniyah ini bisa kita saksikan? Yaitu melalui segala macam yang ada di bumi yang bisa kita saksikan. Ini adalah ibrah kauniyah. Maka manusia yang cerdas itu adalah manusia yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam setiap hal yang dia saksikan, dalam setiap kejadian yang dia alami. Itulah manusia yang cerdas. Setiap kita, para santri dan para pendengar di rumah, setiap saat selalu mengalami berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian. Tetapi sangat rugi apabila setiap kejadian peristiwa yang kita alami itu kita tidak bisa atau tidak mau mengambil pelajaran. Contohnya, kalau kita akan melaksanakan sholat subuh, sering kemudian perut kita ini mules. Nah, misalkan itu, iya, pernah ngalami gitu ya? Nah, itu kan berapa kali mengalami seperti itu? Berkali-kali. Nah, maka manusia yang cerdas, dia akan berpikir, tafakkar, kemudian dia akan mengambil pelajaran. Heran dia, mengapa ya setiap aku akan melaksanakan sholat subuh, kok tiba-tiba perutku ini menjadi mules. Nah, orang yang cerdas, dia akan pikirkan itu. Oh, ternyata aku kalau malam hari itu ndak bisa makan makanan yang pedas. Akibatnya apa? Setiap aku bangun tidur akan melaksanakan sholat subuh, maka perutku menjadi mules. Nah, sehingga mulai sekarang kalau malam hari aku ndak akan makan lagi makanan yang pedas, supaya saat subuh aku tidak terganggu dengan perut yang mules. Bisa dipahami? Itu manusia yang cerdas. Tapi kalau manusia yang nggak cerdas, nggak pernah itu dipikirkan mengapa setiap mau sholat subuh perutnya kok tiba-tiba jadi mules. Dibiarkan saja, biasa. Itu manusia nggak cerdas itu. Paham ya? Paham tuh? Nah, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu banyak yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Coba burung itu kalau pagi hari gini kita lihat mereka terbang bergerombol. Kemana mereka? Nggak tahu kita kemana itu. Kita nggak tahu, kita nggak sempat tanya. Mana burung? Nggak tahu. Tapi kalau kita mau memfikirkan itu, manusia yang cerdas, nggak hanya dilihat tok. Orang kalau bodoh itu melihat segala sesuatu itu cuma dilihat tok, habis gitu hilang. Tapi kalau orang yang cerdas, dia melihat burung itu terbang bergerombol. Pagi ini terbang, besok dilihat lagi terbang lagi, besoknya lagi terbang ke sana. Maka dia akan berpikir, burung ini terbang kemana ya? Kemudian kalau sore dia lihat burung itu kembali lagi. Nah, orang yang cerdas akan berpikir, oh ternyata burung ini setiap pagi mereka terbang menuju tempat yang di situ ada makanan yang siap untuk mereka makan. Sore mengapa mereka pulang? Oh ternyata perutnya sudah kenyang. Nah, padahal burung itu kalau kita lihat, ini para santri, kalau mikirkan kita ya, kalau ada burung yang terbang bergerombol itu, burung itu terbangnya itu ragu-ragu atau dengan kemantapan. Ada nggak burung terbang itu saat bergerombol
begitu terbang, mandek. Mau balik lagi. Enggak ada. Burung terbang saja. Artinya apa? Dia berangkat menuju tempat yang dituju itu sudah dengan kemantapan. Mantap, yakin bahwasanya tempat yang akan aku tuju pasti sudah terdapat makanan yang bisa aku makan, yang sudah diberikan rezeki itu dari Allah. Loh gitu. Kalau orang cerdas, segala sesuatu yang kecil pun difikirkan. Sama seperti santri ya. Santri itu kecil aja dipikirkan. Tapi yang dipikirkan itu dilirik temannya gitu aja sudah dipikirkan itu. Ya. Jalan temannya ndak nyopo, itu sudah dipikirkan itu. Nah, tapi itu pikiran-pikiran yang ndak membawa manfaat. Ya, lebay. Ya. Itu anak-anak lebay itu seperti itu. Yang dimaksud oleh Sayyidina Ali di sini ibrah itu apa? Pelajaran yang bisa diambil, yang berharga untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, kata Sayyidina Ali, maka dari sekian banyak pelajaran-pelajaran ibrah, baik kalamiah maupun kauniyah yang bisa kita ambil, pelajaran yang paling hebat, yang paling utama, yaitu adanya kematian. Maka ibrah yang paling utama adalah mengingat kematian. Para santri, para pendengar di rumah, Habib Isa sering memberikan nasihat. Kita ini sering mengantarkan jenazah, ngiringkan jenazah menuju pemakamannya. Sering kita ini. Tetapi ternyata hanya sedikit manusia yang mau mengambil pelajaran dari terjadinya kematian, apalagi pada saat jenazah dimasukkan ke liang kubur. Sering Habib bisa memberikan nasihat seperti ini. Kata Sayyidina Ali, pelajaran ibrah yang bisa kita ambil yang paling hebat itu adalah pada saat kita mengambil pelajaran dari adanya kematian. Orang kalau sudah sering mengantarkan mayit ke kuburan, kok dia tidak bisa mengambil pelajaran dari proses kematian itu, maka bisa diyakini orang itu hatinya keras, hatinya atos. Orang yang hatinya keras, atos, susah menerima nasihat. Terkadang kita ini kalau ada saudara yang meninggal, sahabat yang meninggal, teman yang meninggal, nangis, ya apa enggak? Nangis, nangisnya luar biasa. Tapi sudah 1-2 hari hilang itu, tidak dijadikan pelajaran. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pelajaran yang paling berharga untuk dirimu wahai manusia, yaitu pada saat engkau mengingat kematian. Maksudnya bagaimana? Kalau sekarang hari ini dirimu mengantarkan sahabatmu menuju liang kubur, kalau hari ini kamu mengantarkan tetangga samping rumahmu menuju liang kubur, maka kamu harus merasakan suatu saat giliran aku ya Allah yang akan diantarkan oleh tetangga-tetanggaku, oleh sahabat-sahabatku. Kalau sekarang hamba yang memasukkan keluarga hamba, orang tua hamba ke dalam liang lahat, suatu saat hamba yang akan mendapat giliran ya Allah. Kalau hari ini teman hamba yang tidur beralaskan tanah hanya dengan menggunakan pakaian kain kafan, maka suatu saat hamba pasti akan menyusul seperti itu ya Allah. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ambillah pelajaran dari kematian. Siapa yang merasa tidak akan mati? Siapa yang merasa tidak akan mati?
Tidak ada. Siapa yang yakin akan mati? Siapa yang yakin akan mati? Sudah siapkah? Belum? Mengapa belum siap? Mengapa belum siap? Karena jangan dulu Habib, belum nikah, gitu kan? Kalau yang sudah nikah sudah siap, belum Habib. Kenapa? Belum punya mobil Habib. Begitu punya mobil, sekarang kamu punya mobil, sudah siap mati? Jangan dulu Habib. Kenapa? Belum umroh. Oke. Selesai pulang dari umroh, gimana? Sekarang sudah siap untuk mati? Duh, belum Habib. Loh kenapa? Saya belum punya rumah tingkat. Oke. Setelah bisa bangun rumah tingkat, tanya lagi, gimana? Sudah siap? Duh, belum siap Habib. Sampai kapanpun tidak akan merasa siap kita terhadap adanya Tetapi berbeda dengan orang-orang soleh solehah, berbeda dengan para waliullah, berbeda dengan para kekasih Allah. Beliau-beliau itu selalu menantikan datangnya kematian. Karena apa? Karena beliau yakin bahwasannya kehidupan akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan dunia. Subhanallah. Bagaimana beberapa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pada setiap peperangan beliau selalu bersemangat tampil di barisan terdepan menyambut musuh yang datang. Agar supaya apa? Agar supaya beliau itu bisa menjadi syuhada, bisa menjadi orang yang mati syahid di peperangan. Loh, hebat. Perang tampil paling depan agar supaya bisa menjadi syuhada. Luar biasa. Mengapa para sahabat sampai seperti itu? Karena para sahabat yakin tidak ada balasan dari Allah bagi para syuhada kecuali surga. Dan itu yang dinanti-nantikan oleh beliau-beliau itu. Nah, sedangkan kita nggak ada siapnya. Kalau ditanya, gimana sudah siap? Sudah siap datang kematian? Belum terus. Tapi kalau sudah malaikat Israel yang tanya, fulan, awakmu siap apa durung? Tak tekani aku. Kata malaikat, bagaimana jawabannya orang tadi? Belum siap malaikat, belum siap. Sawah yang berhektar-hektar itu belum saya bagi ke anak hamba malaikat. Jawabannya malaikat gimana kira-kira? Enggak ada alasan. Karena aku sekarang sudah datang, sekarang aku cabut nyawamu. Ya. Nah, kalau yang tanya Habib Isa pasti banyak enggak siapnya. Enggak siap sama kayak santri. Sudah siap ujian? Belum Habib. Loh kenapa? Duh, masih banyak tugas-tugas. Oke. Setelah tugasnya selesai, sudah selesai Habib tugas. Oke, sudah siap ya ujian? Aduh, jangan dulu Habib. Kenapa? Saya 3 hari belum bisa tidur sama sekali Habib. Oh ya. Nanti ditanya lagi, gimana sekarang? Sudah enak tidurnya? Enak. Berarti sudah siap ujian? Belum Habib. Kenapa? Kirimannya telat. Ya, nggak ada siapnya ujian. Maka Habib Isa tidak pernah bertanya santri siap atau tidak ujian. Bagaimana? Besok lagi ujian. Loh, bingung? Loh, ini beneran nih Habib? Ada yang tanya nggak? Loh, ini beneran nggak? Besok lagi ujian. Oh, berarti siap semua sudah. Loh, enggak kan? Enggak siap, ya Allah. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadikan kematian itu sebagai pelajaran bagi dirimu wahai manusia, pelajaran yang sangat
berharga. Orang, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, atadruna anil kayyis, tahukah kalian siapa orang yang cerdas itu? Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang cerdas itu? Kata baginda Nabi, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu dan sering mengingat datangnya kematian. Itu orang yang cerdas. Berarti orang yang tidak cerdas itu kebalikannya, yaitu orang yang sama sekali tidak pernah dan tidak mau ingat datangnya kematian. Mengapa orang yang sering mengingat datangnya kematian itu dikatakan orang yang kayyis, yang cerdas? Karena pasti dia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Paham ya? Santri, Habib bisa tanya, ibu-ibu yang cerdas itu ibu-ibu yang bagaimana ya? Ibu rumah tangga yang cerdas itu ibu rumah tangga yang seperti apa? Gak ada yang bisa jawab? Gak ada, Beb, karena saya belum jadi ibu rumah tangga. Itu ya santri. Oke lah, jawabannya bisa Habib terima alasannya. Ibu rumah tangga yang cerdas itu adalah seorang ibu yang mampu mengelola berapapun rezeki yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Ibu rumah tangga yang cerdas itu adalah ibu yang mampu mengatur pengeluaran uang yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya, berapapun itu jumlahnya. Itu ibu yang cerdas. Kalau hari ini suaminya memberikan uang 100.000, maka ibu yang cerdas itu akan mengatur dulu mana yang aku pakai belanja untuk makan suami dan anakku, mana yang aku tabung untuk kebutuhan yang lain, untuk pendidikan anakku. Sudah dipisah-pisah. Itu ibu yang cerdas. Bukan sekarang dikasih 100.000, sekarang dihabiskan semua. Itu ibu yang tidak cerdas. Mengapa ibu yang cerdas itu ibu yang pinter ngatur keuangan, ibu yang pinter ngatur supaya bisa nabung? Lantaran pada saatnya nanti tabungan itu akan dibuka, dan tabungan itulah yang akan bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Maka manusia yang cerdas, manusia yang sering mengingat kematian. Karena apa? Selama hidup di dunia, dia memperbanyak tabungan. Tabungan apa yang diperbanyak? Emas, harta, mobil, sawah, tambak. Bukan. Tabungan pahala disiapkan, dibuatkan tempat yang paling besar, sehingga pada saatnya nanti sudah masuk liang lahat. Al-qabru sundukul amal, kubur itu adalah kotak tempat menyimpan amal perbuatan kita. Maka kotak tadi dibuka, tabungannya dikeluarkan, alhamdulillah berupa perbuatan-perbuatan baik, pahala-pahala. Maka dari pahala itulah dia mendapatkan kenikmatan kubur. Nah, makanya itu orang yang mengingat kematian, sering mengingat kematian, adalah orang yang Ayo mulai sekarang. Saya masih muda, Habib. Loh, tidak ada salahnya masih muda itu mengingat kematian. Mosok ingat kematian nunggu sudah tua renta? Memangnya kematian itu nunggu kalau kita sudah tua baru datang? Enggak, begitu banyak anak muda yang tahu-tahu ya, didatangi malaikat maut. Latihan pencak, enak-enak latihan pencak, habis latihan duduk. Iya. Banyak orang habis main futsal itu tiba-tiba, padahal main futsal tujuannya supaya
banyak orang habis latihan bulu tangkis juga kan, ya. Nah, jadi kematian tidak bisa diperkirakan. Masih muda juga harus mengingat kematian. Kalau ingat kematian tuh jadi lemes atau enggak? Kalau kita ingat kematian itu jadi semangat atau hilang semangat? Hilang semangat. Itu orang yang enggak cerdas. Makanya orang yang salah kaprah. Kenapa kamu enggak mau ingat-ingat kematian? Karena kalau saya ingat kematian Habib, badan saya jadi lemes, semangat saya jadi hilang, akhirnya saya jadi orang yang malas-malasan. Bodoh. Justru orang yang selalu dan sering mengingat kematian akan membangkitkan semangat dalam dirinya. Apa itu? Semakin dia tidak mau kehilangan waktunya sedikit pun untuk mencetak pahala, untuk berbuat kebaikan. Loh, begitu loh. Jangan mengingat kematian terus akhirnya jadi lemes. Aduh, ditanya sama temannya, Nova, kenapa kamu 3 hari ini kok murung terus? Nggak ada senyumnya. Aku ngikuti yang disampaikan Habib Isa apa? Setiap hari aku ingat kematian terus. Oh, jadi kamu ingat kematian akhirnya koyok ngene iki dadine. Iya, yo mati dhisik akhirnya cepet. Ya. Nah, jadi mengingat kematian itu membangkitkan semangat. Semangat untuk apa? Untuk selalu berbuat baik. Fahim tum? Ya, inilah 3 hal pokok dalam kehidupan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi. Di antara sekian banyak kenikmatan dunia, maka kenikmatan yang paling utama adalah di antara kesibukan manusia, maka kesibukan yang paling utama adalah di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh manusia, maka